Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Mei. Upacara inaugurasi Presiden ROC ke-16 Lai Ching-te dan Wakil Presiden Xiaobi Kim diselenggarakan pada pagi ini. Dalam pidato pelantikannya, Lai menyampaikan bahwa di masa mendatang, ia akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, serta mendorong kebijakan RUU sebagai tanggapan terhadap situasi baru di Kongres. Ia juga menekankan akan terus berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas regional. Presiden Tsai Ing-wen membawa Presiden ke-16 Lai Ching-te dan Wakil Presiden Xiaobi Kim menyanyikan lagu kebangsaan dan memberikan penghormatan di hadapan bendera dan foto Bapak Negara. Keduanya juga mengucapkan sumpah pelantikan di bawah pengawasan Ketua Yuan Yudisiar Xu Zhongli. 于事已至诚，向全国人民宣誓。 Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu menganugerahkan stempel nasional kepada Presiden Lai Ching-te dan Wakil Presiden Xiaobi Kim. Seusai sumpah pelantikan, Tsai Ing-wen di bawah dampingan Presiden dan Wakil Presiden baru mengucapkan selamat tinggal pada Istana Kepresidenan dan resmi menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah baru. Kemudian dalam pidato pengukuhannya, Lai Ching-te menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Presiden Tsai Ing-wen selama 8 tahun dan menekankan Taiwan akan terus berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. 我们也要向世界宣告，民主自由是台湾不可退让的坚持，和平是唯一的选项。 Mengenai isu lintas selat yang menjadi sorotan global, Lai Ching-te kembali menegaskan untuk melanjutkan status quo dan mengeluarkan niat baik dengan harapan agar kedua belah pihak di Selat Taiwan membangun perdamaian dan kesejahteraan bersama, namun juga menekankan upaya unifikasi Tiongkok tidak akan hilang sehingga tetap menunjukkan tekadnya untuk melindungi kedaulatan negara. 我也要呼吁中国停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任。我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择。 Lai juga berkomitmen bahwa dalam masa jabatannya, ia akan mengembangkan 5 industri kepercayaan yang mencakup AI, semikonduktor, industri militer, kontrol keamanan, dan komunikasi. Selain itu, juga akan merangkul UMKM untuk mendorong kesejahteraan demokrasi. Upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Mei menarik minat sejumlah penonton yang tiba untuk menikmati penampilan orkes Barisan Gabungan Tentara Nasional serta penampilan lagu dan tari oleh kelompok teater. Band musik SMA Cengkuo dan mahasiswa NTSU membawakan pertunjukan menarik dengan gerakan drum band dan orkes tiup yang syarat dengan semangat anak muda. Ada juga instalasi seni setinggi 4 lantai kuda hujan ini melambangkan kekuatan Taiwan yang lembut dan tegas. 21 tembakan meriam dilepaskan setiap 3 detik. Tentara Nasional bersama band musik dan meriam memberikan penghormatan ucapan selamat kepada Presiden dan para tamu kehormatan asing. Pertunjukan utama dilakoni oleh helikopter Apase yang mengibarkan bendera raksasa di angkasa terbang melintasi Istana Kepresidenan. 祝贺我们的赖总统，他荣任了我们台湾的总统，当然期待很久。 Dalam inaugurasi 20 Mei, helikopter bendera dan tim macan petir juga tampil melintasi Istana Presiden diiringi nyanyian lagu kebangsaan. Jamuan kenegaraan malam ini untuk pertama kalinya diadakan di Anping, Tainan. Aneka dekorasi bunga di lokasi menggunakan teknologi penyemprotan nano dengan motif bendera di atas bunga anggrek Taiwan untuk menyambut kehadiran tamu dari berbagai negara. Cuaca basah akan segera tiba. Mulai malam ini, front awan hujan pelam akan mendekat. Taiwan akan diselimuti pola hujan singkat dan hujan yang disertai petir. Hujan deras ketika juga berpeluang turun. Cuaca tidak stabil ini akan berlangsung hingga hari Jumat. Front awan hujan pelam mendekati angkasa Taiwan. Mulai Senin malam tanggal 20, hujan singkat berkala atau yang disertai petir berpeluang turun di seluruh wilayah. Walau tidak turun sepanjang hari, hujan akan diiringi cuaca buruk berskala kecil, seperti hujan deras ketika. Pola cuaca tidak stabil ini akan berlangsung hingga hari Jumat. Front awan hujan pelam ini baru akan melemah pada hari Sabtu, namun hujan petir masih berpeluang turun dan baru akan beralih menjadi hujan petir berkala di sore hari pada hari Minggu setelah front awan menjauh. Warga diingatkan memerhatikan perubahan cuaca dan membawa peralatan hujan saat keluar. CEO SpaceX Elon Musk tiba di Indonesia tanggal 19 untuk menghadiri upacara peluncuran layanan satelit orbit rendah Starlink. Starlink akan menyediakan layanan jaringan di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi di negara kepulauan terbesar di dunia ini. CEO SpaceX Elon Musk tiba di Bali dengan pesawat pribadinya pada tanggal 19 dengan kemeja bunga berwarna hijau. Musk yang pertama kali datang ke Indonesia bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunjukkan kesepakatan MOU di sebuah puskesmas lokal tentang pengaktifan satelit orbit rendah Starlink di negara kepulauan terbesar di dunia yang kelak berfungsi membantu jaringan internet di pulau-pulau terpencil. It's going to make really a lifesaver for remote medical clinics, and I think it can be transformative for education as well. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. Menurut statistik Bank Dunia pada tahun 2022, hanya 2/3 dari 270 juta penduduk Indonesia yang memiliki akses internet. Kehadiran Starlink diharapkan dapat memenuhi keterbatasan yang ada. Menteri Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa untuk tahap awal, sekitar 10.000 instansi medis di Indonesia dapat menggunakan layanan Starlink. Pada akhir bulan ini, uji coba juga akan diadakan di IKN Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, perusahaan antariksa Blue Origin milik pendiri Amazon Jeff Bezos juga berhasil mengirim 6 penumpang ke orbit berjarak 106 km dari bumi pada tanggal 19 selama 10 menit. Blue Origin menggunakan sistem roket suborbital New Shepard yang dapat digunakan kembali. Salah seorang penumpang yang berusia 90 tahun menjadi orang hitam pertama yang menjadi astronot dalam sejarah NASA. Insiden naas terjadi pada tanggal 19 saat helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ibrahim Raisi, jatuh di tengah kabut tebal saat terbang di kawasan utara Iran. Situasi terkini menunjukkan bahwa petugas SAR telah menemukan lokasi helikopter tersebut, namun seluruh penumpang helikopter dinyatakan tewas. Petugas SAR melakukan pencarian di area pegunungan lokasi jatuhnya helikopter, namun cuaca buruk mempersulit upaya penyelamatan. Tanggal 19, Presiden Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran naik helikopter dan jatuh terhempas saat melintasi pegunungan di tengah kabut tebal. Seluruh penumpang helikopter dinyatakan tewas. Kecelakaan ini terjadi di jarak 600 km dari barat laut ibu kota Tehran. Raisi sedang dalam perjalanan kembali dari upacara peresmian bendungan. Pejabat intelijen Amerika mengatakan tidak ditemukannya bukti kecurigaan upaya pembunuhan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran bunga di India. Kita show lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.